Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan, madzahiru min fadli Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Keutamaan atau keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fima aslafna min qissati maradi arba'u dalail ala ma li Abi Bakrin minal maziyah wal fadl inda Rasulillah. Pada uraian yang lalu kita dapati 4 dalil bahwa Abu Bakar Siddiq mempunyai keistimewaan dibanding dengan sahabat lain. Al-ula hinama bada Rasulullah khitabahu yaqulu, saat Rasulullah berkhutbah. Abdun khayarallahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indah. Rasulullah menyindir, ada seorang hamba Allah yang dihadapkan pada pilihan, ya, pilihan kemewahan dunia atau apa yang ada di sisinya, di sisi Allah. Jadi ada seorang hamba yang dihadapkan pada pilihan dunia, kemewahan dunia, ya, dan kemenangan akhirat. Tapi dia memilih akhirat. Faqad adraka Abu Bakrin ma ya'nihi, maka sesungguhnya orang tahu yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq. Walidzalika akhadzal buka wasarakha qailan. Karena itu beliau menangis. Ya, Abu Bakar Siddiq menangis. Dia berkata, fadanaika bi abaina wa ummahatina walam yantabi ahadun ghairahu ila hadzal ladzi ishtarahu min kalami Rasul. Maka silahkan, kata Abu Bakar, dengan bapak dan ibu kami. Fadanaika, kami mendekatimu. Jadi, kata Abu Bakar, kami mendekatimu dengan bapak dan ibu kami. Demi bapak dan ibu kami. Tapi tidak ada seorang pun yang sadar bahwa yang dimaksud oleh ucapan Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Faqad jaa fi ba'di turuqi hadzal hadits min Abi Sa'id Khudri anna ulama baka Abu Bakrin liqauli Rasulillah qultu fi nafsi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id saat Rasulullah mengatakan tadi, ada seorang hamba yang dihadapkan pada pilihan antara kemewahan dunia dan kemenangan akhirat, tapi dia memilih akhirat. Maka kata Abu Sa'id, ketika melihat Abu Bakar Siddiq menangis, ya, aku berkata pada diriku, ma yabki hadza syekh ayyakuna Rasulullah yukhbiruna an abdin khairan fakhtara. Apa gerangan yang membuat syekh ini menangis? Ya. Ma yabki hadza syekh ayyakuna Rasulullah yukhbiruna an hadza abd fakhtara. Apa gerangan yang membuat syekh ini menangis ketika Rasulullah mengkabarkan pada kita ada seorang hamba yang dihadapkan pada pilihan.
Qala fakana Rasulullah wal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lam nabihi. Maka Abu Bakar lah yang memberitahu, ya. Fakana Rasulullah wal mukhayyir. Maka Rasulullah yang memilih, ya. Wa kana Abu Bakrin a'lam nabihi. Abu Bakar memberitahunya. Jadi maksudnya apa kata-kata ini? Jadi Abu Sa'id ini heran saat Rasulullah mengatakan tadi, kok Abu Bakar Siddiq menangis? Tapi ketika ditanya siapa orangnya, ya Rasulullah, dia tidak menjawab dirinya. Yang kedua, inna ammanan nas alayya fi mali wa suhbati Abu Bakrin. Ada ucapan Rasulullah yang dicatat dalam sejarah, sesungguhnya orang yang paling aman, ya, paling membuatku aman pada harta dan pertemanan adalah Abu Bakar. Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada orang yang paling membuatku nyaman, ya, nyaman hartanya, nyaman persahabatannya, dia adalah Abu Bakar. Wa innaha la kalimatun khawalid ma sujjila misru li ghairi Abi Bakrin. Itu adalah kata-kata yang kekal, yang tidak akan pernah ada kecuali untuk Abu Bakar Siddiq. Ini satu testimoni dari Rasulullah, ya. Tidak ada teman yang paling nyaman melebihi Abu Bakar Siddiq. Jadi ada 4 dalil tadi, ya, bahwa Abu Bakar merupakan sahabat yang istimewa melebihi yang lain. Yang ketiga, madzakarna min riwayati Muslim an Aisyata anna qala idda'i li Abi Bakar wa akhaka hatta aktubu kitaban fa inni akhafu ay yatamanna mutamannin. Suatu saat Rasulullah bicara kepada Aisyah, tinggalkan Abu Bakar dan saudaramu. Ya. Tinggalkanlah Abu Bakar, bapakmu dan saudaramu. Aku mau nulis sesuatu. Jadi seakan-akan mau berwasiat. Fa inni akhafu ayataman mutamannin. Saya khawatir ada yang punya niat. Wa yaqulu qail ana aula. Sehingga orang itu berkata, aku yang lebih berhak. Jadi kata Rasulullah, aku tidak ingin akan ada orang yang mengatakan aku lebih berhak. Wa ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Dan Allah tidak menginginkan dan orang-orang mukmin kecuali Abu Bakar. Ya, jadi kata sabda Rasulullah, saya khawatir ada orang yang punya keinginan lebih dari kapasitasnya. Maksudnya nanti sepeninggal beliau ada yang mengatakan aku yang lebih berhak melebihi Abu Bakar. Itu sabda Rasulullah. Wa inna hadzal hadits liyu'adda bima sabatin nas ala istikhlaf li Rasulillahi lahu min ba'di. Kata-kata ini dipandang oleh banyak sahabat merupakan statement dari Rasulullah, ya, terhadap Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Jadi beliau sudah menyiapkan. Jadi kata-kata ini merupakan kata-kata yang dipandang keterpilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Wala in kanatil hikmatu ilahiyya iqtadat alla yakhudha Rasulullah ala ashabi ahdan bidzalika wa alla yusajjila lahum kitaban bihi faqulu dzalika kay la yusbih tawaruthul hukm wal khilafah sunnatan muttaba'ah min ba'di. Jadi supaya ada hikmah ilahiyah, ya, yang menetapkan bahwa Rasulullah jangan pernah, ya, menetapkan seseorang kecuali Abu Bakar Siddiq. Wa fi dzalika min mafsadatil qada. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi kerusakan. Alat tibai syuruti salah fil hakim ala ma huwa ghairu khafin ala ahad. Yang keempat, istikhlafahu sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an li salat bin nas fi makani.
istikhlafnya Abu Bakar. Istikhlaf itu artinya Abu Bakar menggantikan Rasulullah untuk mengimami salat. Dalil keempat. Walaqad ra'aita mudda syiddati fi ta'yin Abi Bakrin lidzalika wa raddihi syadid ala Aisyah fima raja'athu bih. Dan Anda lihat ya bagaimana kencengnya Rasulullah menunjuk Abu Bakar meskipun Aisyah mencegahnya. Ya, Aisyah pernah berkata, "Bapak itu cengeng, sebaiknya jangan beliau. Nanti bukan mimpin sholat malah nangis terus." Nah, ini kata keberatan dari putrinya Aisyah ya. Tapi Rasulullah tidak menyurutkan Rasulullah untuk memilih Abu Bakar Siddiq. Ini 4 bukti bahwa Abu Bakar ya, keterpilihan Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti beliau. Jadi ini masa-masa kritis. Itu dibuktikan dengan Rasulullah tidak segera dikubur setelah wafat. Jadi kalau nggak salah 2 hari setelah kematiannya barulah beliau dikubur. Padahal beliau wasiat jangan dilamain gitu ya. Jenazah itu jangan dilamain, segera. Nah, ini karena adanya kekosongan kepemimpinan. Mereka saling mengklaim yang paling berhak. Muhajirin mengatakan dia yang paling berhak karena mereka senior. Terus Ansor menyodorkan pilihan, gimana kalau ada 2? Muhajirin ada pimpinan, Ansor ada pimpinan. Gimana 2? Tapi kemudian Umar kalau nggak salah menggandeng tangan Abu Bakar, kemudian beliau berbaiat. Nah, disitulah umat Islam bersatu. Ya, karena ini risih masalah kepemimpinan. Wala in kunna naqulu inna hadzal mazaya tsabita fi sahih hadits li Abi Bakrin hiyallati raja'at mubayatul muslimin lahu bil khilafah ba'da Rasulillah. Fa hadza la yaghuddu min khasaisin wa miyazi sahabat wal khulafal akharin khususan Ali bin Abi Thalib. Ini ya membuktikan setelah Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, tidak ada yang protes, nyaris tidak ada rombongan orang ya yang kemudian tidak setuju, semuanya setuju. Ini membuktikan bahwa mereka sepakat ya atas kelebihan Abu Bakar Siddiq. Al-la'utian hadza, meskipun bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak punya keistimewaan ya, sebab suatu saat Rasulullah pernah waktu perang Khaybar beliau mengatakan la'utianna hadza raya qadan li rajulin yuhibbullah wa rasuluh. Aku akan beri bendera ini kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Waktu perang Khaybar ya. Kemudian orang bertanya-tanya, siapa gerangan seseorang yang dicintai Allah dan Rasul? Nah, ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu tidak menggugurkan keistimewaan beliau, tapi soal kepemimpinan umum ya, itu diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Walaqad intaha amru khilafah wa abramal muslimun ala hukma fi ma aqiba wafati. Maka selesailah ya keterpilihan dengan keterpilihan Abu Bakar Siddiq ya, khilafah itu bisa mulus. Adanya suksesi ya. Jadi dari Rasulullah langsung ke Abu Bakar Siddiq. Duna yasalin dzalika ayatafaruq aw syiqaq bainahum. Tanpa ada pertumpahan darah. Nah, tidak ada pertempuran. Tidak ada gesekan. Di peralihan itu ya walaupun sempat makan waktu ya, sempat menimbulkan terjadi diskusi siapa pengganti Rasulullah, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Wa dzalla kullu man aba
wa dhalla kullu man min Abi Bakrin wa Ali mudhiran walisana natiqan bi fadli akhar. Baik Ali maupun Abu Bakar sama-sama memuji. Abu Bakar memuji Ali, Ali memuji Abu Bakar. Jadi praktis tidak ada gesekan. Wala raiba anna man min tafil qaul wal amal an na'mida ba'da mururi ma yaqrib 24 qurnan ala dzalika tarikh fanudhi'u waqta wa nastathiru syahna wal baghdha fi sabil qaul bi anna hadza kana awla bil khilaf am dzalik. Kemudian setelah beberapa ratus tahun aneh ya, ada orang yang mengatakan pergantian ini tidak mulus, ya, tapi melainkan kudeta. Jadi ada yang menyuarakan kudeta. Sebenarnya yang berhak itu Ali, katanya. Nah ini orang-orang Syiah, itu kan, sehingga mereka tetap menanamkan permusuhan sampai hari ini. Ya, pada ahli sunnah ya, tetap terjadi permusuhan. Ma'ana ashabal alaqata anfusim lam yakum bainahum ayyusyiqaq min hadzal qabil. Kalau memang itu terjadi kudeta, ya, kalau memang itu pergantian dari Rasulullah ke Abu Bakar itu sebuah kudeta, pasti sahabat-sahabat senior tidak akan diam. Ya, mereka pasti akan bereaksi, tapi ternyata mulus. Wa ma madau liliqa'i rabbihim illa wa hum yandibuna biqalbin wahid hubban wa tadamun. Tapi ternyata sampai dengan Abu Bakar Siddiq wafat tidak terjadi, ya, tidak terjadi pergesekan di antara sahabat. Yang keempat, an-nahyu an ittikhadil kubur masajid, larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Walaqad ra'aita min siyagil hadis ad-dalita 'ala dzalika syiddatan nahi wal mubalagha fit tahdhir min al-iqdam 'ala hadzal amal. Anda akan lihat hadis-hadis yang menunjukkan larangan keras dan peringatan keras untuk menjadikan masjid sebagai kuburan. Qala ulama berkata, wa innama nahan nabiyyu an ittikhadhi qabrihi wa qabri ghairi masjidan khaufan minal mubalagha fi ta'zimi wal iftitani bih. Sesungguhnya Nabi melarang kuburan beliau dan kuburan yang lain untuk masjid. Nah, itu karena khawatir akan terjadi kultus, ya, pengkultusan. Maksudnya apa itu? Penuhanan. Ya, dalam mengistimewakan Rasulullah wal iftitani bi, dan akan timbul fitnah. Ya, kalau sampai begitu. Wa rubbama ada dzalika ila kufri kama jarada katsir min umamil khaliyah, dan bisa terjadi akan menjurus kepada kekafiran seperti yang terjadi pada umat terdahulu. Ya, umat terdahulu itu kuburannya itu disembah-sembah nanti. Ya, bukan umat terdahulu, sebenarnya umat kita juga banyak. Ya, dijadikan destinasi, ya. Ya lihatlah di Banten lah kayak apa itu. Untung aja masih ada peringatan-peringatan, ya. Wa tahaqqaqa suratun nahy anu bi ayyushadda fawqa qabri masjid fayusbihu ma haula qabri musalla lidzalik linnas. Kita bisa mendapati larangan itu dilanggar, ya, dengan menyaksikan bahwa di kuburan itu dibuat bangunan, ya, dan di seputarnya masjid. Ya yushada fauqa qabri masjidun. Nah, jadi dibuat masjid. Maka di seputar kuburan itu menjadi tempat orang sholat. Au ayyusalla indal qabri, atau di dekat kuburannya. Au yatakhadha masjidan, atau sekaligus jadikan masjid. Ya, jadi boleh jadi kita lihat kuburan itu di tengah-tengah masjid atau kuburan di samping masjid. Wal ulama fi hukmihim ala tarki salah indal kubur, dan pendapat-pendapat ulama
tentang sholat ya di dekat kuburan, baina muharram wa makruh wa mukrah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sholat di masjid yang ada kuburan itu ulama berpendapat antara makruh dan haram. Walladzina qalu bil karaha syaddadu biha indama takunu shalah ila qabr. Orang yang menganggap makruh ya, mereka berdalih as-shalah ila qabr. Salatnya itu supaya dekat, ay bi ayakuna qabru baina musalla wal qiblah. Jadi kerok. Jadi orang yang menganggap makruh itu mengatakan kerok kalau kuburannya itu letaknya antara musala dan kiblat. Mana tuh? Jadi kuburannya di tengah. Ya kan? Yang mengatakan makruh, jadi letak posisi kuburannya itu antara salat, antara musala, masjid ya, dengan kiblat. Jadi kiblatnya terhalang oleh kuburan. Itu yang bikin kerok. Itu juga ada di Masjid Agung Cilegon. Masjid Qomamah itu dulunya situs ya. Situs di mana Rasulullah pernah dimintai oleh sahabat beliau yang menghadapi kekeringan, kemarau. Ya. Mereka datang kepada Rasulullah menceritakan kondisi masyarakatnya. Banyak hewan yang sudah mati, sumur pada kering. Ya. Tolonglah mintakan kepada Allah agar menurunkan hujan. Itu namanya istighatsah. Ya, istighatsah namanya. Maka Rasulullah pun mengangkat tangan tuh di situ itu. Bahkan tangan beliau belum diturunkan, hujan sudah turun. Orang melihat tuh di langit sangat cerah katanya. Tidak ada sepotong awan pun. Tapi tiba-tiba sahabat melihat prosesnya itu seperti tongkat bergulung-gulung putih tuh. Jadi satu garet bergulung-gulung, tambah banyak hujan. Bahkan sebelum beliau menurunkan tangan. Maka itu yang disebut hadis mutawatir, bahwa beliau istighosa, tangannya naik ke atas sampai ketiaknya kelihatan. Jadi tinggi gitu. Nah, itu di tempat Rasulullah dulu meminta turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun oleh pemerintah Arab Saudi menjadi masjid, namanya Masjid Qomamah, Masjid Awan. Tapi sekarang beralih fungsi. Ya, orang-orang berkunjung ke sana ngalap berkah. Melebihi tuh, mereka berangkat melebihi Masjid Nabawi. Pada gerombol di situ. Maka oleh pemerintah Arab Saudi segel. Kerok jadinya. Jadi orang itu begitu. Kalau nggak diarahkan tuh akan mengarah pada musyrik. Begitupun makam Ibrahim. Tempat pijakan Ibrahim kan tidak ada sunnah apapun. Hanya sebagai situs saja gitu kan. Karena dalam Quran ada fihi maqamu Ibrahim, ya kan? Di dalamnya ada makam Ibrahim. Tidak ada rekomendasi untuk berdoa, tak megang, tak apa, enggak ada. Tapi ternyata kenyataannya sampai dijilat-jilat. Nah itulah. Jadi kalau tidak dijaga dengan ketat, ini akan menjurus kepada musyrik. Begitu juga tempat kelahiran Rasulullah dekat Masjidil Haram, yang sebenarnya sudah dijual, tempat lahirnya beliau. Nah sekarang oleh pemerintah Arab Saudi dijadikan perpustakaan. Itu kalau nggak dijadikan begitu, nanti dipakai sholat lah, dipakai pokoknya dikeramatkan lah. Jadi mengarah kepada musyrik. Lalu orang nggak seneng cara-cara begitu, menuduh Wahabi. Ya bukan Wahabi, bukan apa itu, semua pendapat imam-imam juga begitu, sama, nggak boleh menuduh Wahabi.
Qala Imam Nawawi berkata, li anal hurma la tasil butlan fayakunu hukmuha ka hukmi salafil ardil maksubah. Nah, tetapi katanya ini salat dengan menghadap kuburan, kata di sini bi ayyi qabibaina, karena kuburan itu bukan ngadep kuburan niatnya, ya. Contohnya beginilah. Kita ini masjid nih, terus di lapangan itu ada kuburan. Di lapangan Rono, ya, lewat kali situ kuburan. Itu kita sholatnya ngadep kuburan bukan? Nih seandainya kita masjid nih, setelah kali itu ada kuburan tuh, makam contohnya, pemakaman. Berarti kita sholatnya ngadep kuburan nggak? Kan kalau dilihat dari kan begitu. Ini masjid, ini ada jalan-jalan, tapi ini ada kuburan. Kita kan ngadep ke sana, kiblat. Kuburan bukan? Nah, itu kata orang Islam, kata ulama ini. Kerok, kalau caranya begitu, kerok. Ini kan niatnya bukan ke kuburan, cuma letaknya itu begitu. Paham ya? Contohnya seandainya di balik sana tuh seberang kali itu kuburan, makamnya bukan di sana, di sono. Ini kalau orang lihat kan dari udara, ada kuburan. Itu tuh. Nah itu ya kalau bisa milih mah sebaiknya jangan. Kalau bisa milih, tapi kalau nggak bisa milih ya gimana lagi? Nah mendapatnya segini. Seperti di metro itu kan jajaran dengan kuburan. Ya. Metro sebagian tempatnya itu jajaran dengan kuburan. Jadi kalau statusnya begitu, kuburan sudah ada, ya, jadi kita nggak bisa mengelak, niatnya bukan ke sana. Tapi jangan masjid ditaruh kuburan, itu yang nggak boleh. Niat benar gitu. Jadi dikuburnya di dalam masjid. Dalam wilayah masjid itu jelas-jelas tidak boleh. Maksudnya apa itu? Ya ndak bapak kita nih ngerungu uang azan, gitu kan udah nggak bener, ya. Niru makam Nabi katanya. Ya bukan lah, nggak bisa itu mah, itu Nabi mah rumah dulunya kan karena perluasan. Iya, beda itu sejarahnya beda. Qala Imam Nawawi, walamma tahajja sahabat radhiyallahu alaihi wa tabi'un ila ziyarah fi masjid Rasulullah hatta kasra muslimun. Kata Imam Nawawi, sahabat-sahabat dan tabi'un, ya, mereka ziarah ke masjid Rasulullah. Hina kasra muslimun wamtadad ziyada ila an adkhalat buyuta ummatil mukminin, sehingga masjid ini sudah tidak mampu menampung banyak kaum muslimin. Tadinya tuh, ya kenapa sekarang kok Masjid Nabawi dempet dengan makam Nabi Muhammad, ya, yang kubahnya hijau kan? Kenapa? Ya dulunya mau nggak dempet, itu karena perluasan. Jadi umat Islam semakin banyak, nggak cukup, maka diperluas, akhirnya memakan ini tempatnya area Aisyah, ya, itu kan rumahnya Aisyah. Ya kayak di sinilah, contohnya yang di samping-samping ini karena dibutuhkan, akhirnya terus halaman dihabisin tuh. Contohnya begitu. Jadi mepet akhirnya. Wa minha hujratu Aisyah madfanu Rasulillah. Di antara yang dekat dengan masjid itu adalah tempat Rasulullah dimakamkan. Wa sahibahi Abu Bakrin wa Umar, dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Banau ala qabri hitanan, maka mereka pun membangun kuburannya itu menjadi ruang. Ya, oleh pemerintah itu dibangun gedung supaya mereka tidak menjadikan itu sebagai
destinasi pos ya, jadi target untuk ibadah. Murtafiatan mustadiratan haulahu, secara bulat katanya, ya, mengelilingi. Li'ala yadhara fil masjid fayusalli ilaihi awam, supaya masjid supaya tidak terlihat sebagai bagian dari masjid. Nanti kuburannya dijadikan tempat sholat nantinya. Ya. Wa yu'ati ila mahdzur, dan akan menjadi haram. Tsumma banau jidaraini ala ruknail qabri asyimalaini. Kemudian mereka pun membangun 2 dinding di atas, ya, pojok dari kubur sebelah utara. Wa harrafahuma, dan mereka memiringkan katanya, ya, menyimpangkan, hatta iltaqaya, sehingga nyambung. Saya nggak ngerti nih di sananya gimana, sebelah utara buat nyambung katanya. Hatta la yatamakkan ahadun min istiwa'i qabri, sehingga tidak memungkinkan orang menghadap kiblat. Ya, artinya orang tidak memungkinkan menghadap kiblat, itu menghadap kubur. Katanya ditutup sebelah mananya gitu, sehingga tidak memungkinkan orang akan sholat nanti mau ngadap kiblat tapi di depannya kubur Rasulullah. Nah, jadi mungkin dihabisin sebelah sini. Ya, tidak memungkinkan. Ya, sehingga akan mengarah kepada musyrik. Yang kelima, syu'uruhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ani sakratal maut. Kesadaran Rasulullah mendekati kematian. Ya, kesadaran Rasulullah akan kematian. Wa inna lanastati an nudrika syu'arahu wa makana qad sarafa ilai tafkiruhu wa hammu fi dzalika sa'ah mimma dzakarna. Faqad ra'aina annahu bainama kana nas mustafaini li salatin fajrin yauma itsani idzan bisatri al-madrub ala hujrati Aisyah. Saat orang-orang mustafina salat subuh, ya, di hari Senin, beliau pun menyibakkan hordeng dari rumah Aisyah. Qad kushifa wa baraza Rasulullah min wara'i, sehingga itu tersingkap, Rasulullah menampakkan wajahnya. Fanadhariyahum wa hum fi sufi salah, beliau melihat orang-orang yang sedang baris, ya, summa tabassam yadhak, beliau pun tersenyum. Jadi seakan-akan orang, ya, yang sudah melihat kemenangan. Nah, inilah hasil saya berdakwah, ya, selama menjadi nabi. Alhamdulillah tercipta barisan sahabat. Hatta nakasa Abu Bakrin ala akibahi liyasala saf wa qadan nas ay yaftinu fi salatihim farhan bihi, sehingga Abu Bakar pun menengok untuk memberikan tempat kepada beliau. Abu Bakar ingin mundur memberi tempat supaya beliau maju, karena terlihat hordengnya tersibak, ya. Hampir saja orang-orang itu lupa diri yang sholat itu, karena gembiranya melihat Rasulullah hadir lagi bersama mereka. Walakinna asyara ilahim biyadihi an atimmu salatakum, tetapi beliau isyarat dengan tangan supaya tetap lanjut, jangan nunggu beliau. Jadi beliau udah tahu ini detik-detik, ya, wafatnya beliau paham. Jangan tunggu saya. Jadi beliau fokus kepada sekarat. Summa dakhala hujra wa arkhasatar. Kemudian beliau pun masuk lagi ke kamar dan hordengnya pun ditutup. Itulah terakhir penampakan Rasulullah dalam keadaan hidup. Ya, penampakan terakhir Rasulullah dalam keadaan hidup itu dia melihat orang sholat. Ya, disibak hordengnya, beliau tersenyum. Laqad kana tafkiru idzan munsarifan tilka sa'an ila ummatih. Artinya beliau masih memikirkan umatnya, terutama sholat.
Wa ila ma sayakunu alaihim halau min ba'di. Dan beliau tahu apa yang terjadi pada dirinya setelah ini. Sehingga beliau tidak memberi kesempatan dirinya untuk ikut hadir sholat bersama sahabat. Wa innaka latash'uru min nazrati basima ila ashabi wa hum yaqifuna khashiyina baina yaday ta'ala bimakna hubul azim. Artinya detik-detik terakhir beliau melemparkan senyum, ya. Itu satu bukti beliau puas, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabat. Bal innaka satajidu fi ibtisamihi mazharan limakana yakhfiqu qalbahu hatta min qalbuhu min hubbihim wa du'a lahum wa tawajjuh ilaihim. Bahkan dalam senyum beliau itu menampakkan cinta beliau. Laqad arada Rasulullah bi abi huwa wa ummi wa huwa yamurru bi akhiri daqaiq umrihi ayatazawat min ashabi ridwanallah bi akhiri nadratin. Sungguh Rasulullah ingin memberi bekal terakhir, pesan terakhir kepada sahabatnya. Wa ayat mina ila haq alladzi tarakahum alaihi wal hidayah allati arsyadahum ilaihi fa arahu Allah minhum matabat bi nafsu wa farat fi ainu hatta ghalaba dzalika masyad alamul maut asarya fi jasadi fa ghalabaha. Jadi di detik-detik terakhir itu, ya, Rasulullah memberi isyarat ketika orang berkumpul di rumahnya menjelang wafatnya. Beliau minta kertas dan pena, minta itu. Sahabat berbeda pendapat dalam merespon permintaan Rasulullah ini. Umar bin Khattab mengatakan jangan dituruti kemauannya. Lagi sakit kok, katanya. Lagi sakit. Kita udah paham lah apa yang beliau mau. Jadi apa yang beliau mau yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab ini adalah aku tidak meninggalkan apapun kecuali dua hal. Paling itu, kata Umar bin Khattab. Ya, taraktu fikum amrain. Aku meninggalkan dua pusaka. Lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima. Kamu tidak akan pernah sesat selamanya jika berpegang teguh kitab Allah wa sunnati Rasul. Kitab Allah dan paling itu. Nah, yang lain mengatakan ini kan pesan terakhir. Kasihlah kesempatan, siapa tahu ada apa. Itu, tapi nggak sempat. Nah, mereka bertikai tentang itu, akhirnya diambil keputusan, udah kita jangan bikin beliau tuh susah. Sudah, kita udah paham. Itu tuh, ya, akhirnya beliau wafat. Yatfahu kullu dzalika ala wajhi hatta khayyala li sahabat anna qad nasyata min aujai wa ufiya fi alami. Wa idzan bid bashar wa surur. Tampak, ya, beliau saat menghadapi kematiannya itu seger, ya, tampak seger, sehingga beliau melemparkan senyum tadi, sahabat gembira, ikut gembira. Wah, ini bakal pulih lagi. Walakinnahum ma'arafu ila akhiran, tetapi mereka ternyata tidak saksikan semua itu. Harapan mereka tidak terwujud. Annau innama waqafa yanzuru ilaihim tilka nadra liyang qalibabia ila sakratul maut. Nah, beliau justru sedang fokus, ya, menghadapi detik-detik kematiannya. Wahya akhirul lawhatin tusajjal fi dhihnihi lima syadi ashabi. Bal ummatu kulluha kaila takuna fil ahdil baqi bainahum wa bainallah walitakuna yal hamzatul wasila baina lahzatil wada' li ummati fid dunya wa lahzatun istiqbalaha fil akhirah ala haudil mau'ud. Walaqad sya'at hikmatullah ayyakuna hadzal masyhad huwa salah. Jadi amal terakhir dari sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah SAW adalah salat. Nah, makanya ada orang mengatakan beliau sangat, ya, konsen dalam masalah salat. Wa sya'at iradatullah ta'ala antukan hiya andul akhir. Inilah kehendak Allah yang terakhir, ya, memberikan kesaksian beliau pada salat berjemaah.
Nah, sholat berjamaah. Jadi pemandangan terakhir yang dilihat oleh Rasulullah adalah sholat berjamaah. Fa ya akhil muslim, maka saudaraku muslim, al-ahda alladzi farakaka alaihi Rasulullah wa huwa radin yatabassam. Ingatlah ya, peristiwa yang memisahkan kita dengan Rasulullah, beliau sedang tersenyum. Nah, itu apa itu? Ya sholat berjamaah. Jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah dekat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan sejarah ya. Wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam Indonesia, tumpuan harapan dunia. Judulnya ya. Pada tahun 1913, Abdul Aziz Tha'labi pernah berkunjung. Pada 1933 di Kairo sebagai berikut. Beliau menyatakan, kalau saya mempunyai satu perkataan yang bisa diterima, maka saya bermaksud akan meletakkan perkataan itu dalam pendengaran kaum muslimin. Tentu saya akan memilih tentang Indonesia yang tercinta, sebab Indonesia adalah suatu himpunan kepulauan yang penuh penduduknya, tinggi fitrahnya, kuat imannya, teguh kepercayaannya, tekun di dalam agamanya, tetap memelihara haknya, mulia haluannya, dan sabar dalam menghadapi mara bahaya yang menimpanya. Jadi maksudnya dalam ceramahnya itu beliau menjatuhkan pilihan Indonesia sebagai harapan dunia Islam. Nah, itu tapi tahun 1933. Puncaknya adalah orang memberikan harapan kepada Indonesia itu saat Pak Habibie ya menjadi Menteri Riset dan Teknologi, Ristek ya. Karena beliau bisa ya punya inovasi tertentu lah, banyak. Sehingga saya pernah dengar terutama beliau dengan ICMI-nya saat beliau menjadi ketua ICMI itu harapannya tinggi sekali ya, terhadap Indonesia yang akan memimpin gitu. Karena apa nih, kesimpulan dan catatan katanya. Nah, ini kita potong saja. Apabila kita memperhatikan data-data yang diungkapkan di atas, maka cukuplah untuk berkesimpulan bahwa memang umat Islam Indonesia ini menjadi tumpuan harapan umat Islam seluruh dunia. Tapi modelnya seperti apa? Ya, modelnya seperti apa? Ini menjadi perselisihan sampai hari ini. Ya, jadi bukannya naik malah turun sekarang. Turun. Ya, jadi tidak ada peristiwa-peristiwa yang digagas oleh umat Islam belakangan ini yang membanggakan gitu. Yang menjadi persoalan yang harus kita jawab adalah, sanggupkah umat Islam Indonesia mengemban kepercayaan yang begitu besar? Sanggup nggak? Yang kedua, sanggupkah generasi muda umat Islam memenuhi panggilan sejarah kepada mereka atau tidak? Persoalan termaksud sangat tergantung kepada jawaban terhadap pertanyaan di bawah ini. Nah, ini solusinya. Sanggupkah umat Islam Indonesia, terutama generasi muda, menemukan diri dan pribadinya sendiri, sehingga dapat memimpin diri mereka sendiri, tidak dipimpin dan diperintah oleh orang lain, tidak menjadi alat orang lain? Bisa nggak kita? Nah, ternyata sampai sekarang belum bisa. Ya, malah ekonomi kita semakin dijajah. Nah, ini. Jadi dulu udah naik nih, turun lagi sekarang, melorot tajam. Yang kedua, sanggupkah mereka menempatkan dirinya sebagai ummatan wasatan? Ya, menjadi faktor yang menentukan, bukan menjadi fakta yang ditentukan. Kita yang menentukan, bukan ditentukan. Bisakah? Sanggupkah mereka menempatkan Islam di atas segala-galanya? Di atas golongan dan jam'iyahnya sendiri? Nah itu, bisa nggak? Ini ternyata belum bisa, saya melihat.
Ya, jadi umat Islam itu masih bergerombol-gerombol. Semuanya membela rombongannya sendiri. Tidak menempatkan Islam di atas segalanya. Segala kepentingan. Kita masih sama teman, sama guru, sama lembaga sendiri. Itu yang dibanggakan. Salah benar nomor 2. Pokoknya apa yang berasal dari dirinya itu benar. Nah kalau begitu, kita yakin tidak bisa memimpin dunia. Sanggupkah mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Ya, tidak sebagai tamu atau bahkan orang asing di negerinya. Nah, ini tidak terjawab sampai sekarang. Pertanyaan ini harus dijawab bukan sekedar dengan pertanyaan, melainkan dengan kenyataan. Apabila pertanyaan-pertanyaan termasuk di atas dapat dijawab dengan konkret dan positif, maka agaknya kepada generasi muda umat Islam Indonesia terutama ditujukan telunjuk sejarah sajak Iqbal di bawah ini. Resapi kembali ajaran keberanian, kebenaran dan keadilan, karena kamu akan dipanggil kembali memimpin bangsa-bangsa di dunia. Jadi katanya, ya, bangsa lain sudah diberi kesempatan, bangsa Arab sudah, bangsa Turki sudah, maka orang banyak menaruh harapan pada Indonesia. Tapi ini dicetuskan beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya kalau pencetus ini masih hidup sekarang, mungkin dia akan menarik ucapannya. Wah, sekarang kok jadi begini? Iya, artinya tidak ada peristiwa Islami apa yang digagas oleh kita ini selaku umat Islam yang membanggakan. Praktis tidak ada beberapa tahun terakhir. Ya. Itu kan? Nah, saudara pasti kan kerasa juga, tidak ada yang dibanggakan. Orientalis dan orientalisme, perkembangan sikap dan pandangan orientalis terhadap Islam. Oriental artinya timur, orientalisme adalah isme, paham, cita tentang masalah-masalah timur. Khususnya tentang negeri Arab dan Islam. Jadi begini, saudara, satu hal yang kurang diajarkan dalam pengajian, itu yang dikenal dalam pelajaran madrasah adalah sejarah kebudayaan Islam. Ya, jarang adanya sejarah kebudayaan Islam. Karena di kitab-kitab memang jarang. Jadi biasanya itu dikarang oleh beberapa ahli sejarah. Dan itu di madrasah diajarkan. Tapi belakangan ini kurang. Jadi sejarah kebudayaan Islam ini apa? Sejak Islam disampaikan oleh Rasulullah, terus perkembangan terakhirnya sampai di mana? Ya, kenapa Islam ada di Indonesia menjadi mayoritas? Kenapa Islam di Filipina menjadi minoritas? Kenapa Islam di Thailand hanya segitu? Tuh, padahal dilihat dari sejarah, ahli dakwah, dai yang sampai ke Filipina dan ke Indonesia sama tuanya. Kenapa ketika di Indonesia menjadi mayoritas, di Filipina menjadi minoritas? Ini ada apa gitu? Nah, ini kita nggak banyak tahu. Ya, sebab sejarah ini data-data yang kita butuhkan untuk langkah ke depan. Kenapa bisa begitu? Nah, khususnya Indonesia sendiri. Siapa sekarang yang konsen masalah data? Berapa sesungguhnya angka umat Islam sekarang di Indonesia? Berapa? Ya, ini kita terjadi kekurangan data yang update. Nah, ini tidak ada di buku-buku. Sehingga kalau kita kurang perhatian pada sejarah itu, kita melangkah sendiri-sendiri, karep dewek. Tapi kalau kita tahu, kita harus berjemaah. Ya, kelakuan kita ini akan memundurkan apa memajukan Islam. Artinya sudah mengharumkan apa membuat bau. Nah, ini harus kita pikirkan tindakan kita. Negeri dan bangsa Arab. Nah, itu saya lagi berusaha ini. Ya, setelah sejarah ini kita cari itu. Sejarah kebudayaan Islam secara dunia ya. Jadi kenapa contohnya
umat Islam kan kita banyak tuh istilah-istilah yang nggak tahu. Lahirnya ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, apa latar belakangnya. Kemudian Abdul Wahab, sehingga orang menuduh gerakan-gerakan purifikasi sebagai Wahabi. Wahabi itu ada dua nama, yang satu jahat, satu baik. Tapi yang jahat ini ketutup, yang baik ini ketutup dengan yang jahat. Jadi ketika orang menyebut Wahabi, itu merujuknya ke sana yang jahat. Yang berbuat kekerasan, membunuh dan sebagainya. Ada lagi gerakan purifikasi. Abdul Wahab ini seorang ulama. Dia hanya begini, tugas beliau itu hanya ingin tahu mana yang wahyu, mana hadis, mana yang bukan. Itu aja. Ya, contohnya ada perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam ini. Ini ada dasarnya apa enggak? Itu dia tugasnya yang ngasih tahu aja. Ada dasarnya enggak? Nah, kalau kita sudah tahu nggak ada dasarnya, kemudian kita jalankan, konsekuensinya kan ditanggung sendiri. Ya, orang nggak bisa memaksakan kan? Oh, ini nggak ada dasarnya. Jadi kita tahu, oh nggak ada dasarnya. Jadi ini hanyalah sebagai adat istiadat, kultur setempat. Kita bisa memilih, tidak boleh memaksakan. Contohnya gitu. Ini yang tidak banyak dikuasai orang untuk memilah itu. Mana yang wahyu, mana yang bukan. Kan kita harus tahu bahwa alat kebenaran itu ada dua. Ya, yaitu wahyu dan akal. Mana produksi akal, mana produksi wahyu. Itu harus kita pandai membedakan itu dulu. Nah, setelah kita bisa membedakan, lalu apa tindakan Anda terserah. Kan kita punya pilihan masing-masing. Ya, kalau ini praktek ini tidak ada dalilnya, nggak boleh marah Anda diberitahu itu. Pernyataan ini benar apa enggak? Kalau diselidiki benar, Anda melakukannya, terserah Anda. Apa mau menghentikan, apa mau terus, itu terserah. Ya, contohnya tadi tuh, banyak tadi tuh menjadikan kuburan di masjid. Ini ada larangannya, tidak boleh. Anda menjumpai di beberapa tempat ada begitu. Di tengah masjid ada kuburannya. Malah selesai sholat pada ziarah ke situ. Contohnya di Kuitang, saya lihat tuh. Kuitang, ada kuburannya. Habib siapa gitu. Dikuburnya di dalam masjid. Jadi mereka pada sholat tuh biasa ziarah ke situ. Tuh kan? Nah itu. Begitu kita kasih tahu alasannya. Nah, begitu juga perayaan-perayaan yang heboh ya terhadap kematian. Itu ada petunjuknya enggak? Kalau dikasih tahu nggak ada petunjuk, ya terserah Anda tetap mau melakukan, itu hak Anda. Ya kan gitu kan? Tapi nggak boleh ngajak orang lain. Dia nggak mau make kok. Kan gitu. Masa kita mau nyerang orang karena dia tetap pada pendapatnya. Nah, kita hanya ngasih tahu. Gitu menurut saya. Jadi tugas kita itu tahu mana produk akal, mana produk wahyu. Itu aja. Produk akal kalau berkaitan dengan ritual tidak boleh. Tapi kalau muamalat boleh. Ya, contohnya pakai sarung. Pakai sarung ini. Ini kan budaya. Pakai batik. Budaya. Ya kan? Budaya itu bertentangan enggak? Islam hanya menyuruh kita menutup aurat. Kan? Ada kata-kata bil ma'ruf. Ma'ruf itu budaya. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi kebaikan belum tentu ma'ruf. Ya, kebaikan itu diistilahkan dalam Quran itu dengan khair, kebaikan. Bagaimana tugas kita ini supaya khair itu menjadi ma'ruf, dikenal orang. Maka kita kenalkan dulu.
Ya, kita kenalkan. Kalau orang sudah terbiasa pakai, lama-lama menjadi kultur, menjadi kebiasaan. Tuh, gitu ya. Profesor Ali Husni Al-Qurbuti, guru besar Ainus Syams dalam bukunya Mustasyrikun, menerangkan bahwa motif orientalisme mempelajari Islam ialah, seperti setelah kita tahu sejarah kebudayaan Islam, kita mengenal Syiah. Dan sudah tidak asing di telinga kita kata Syiah. Tapi tidak banyak yang tahu sesungguhnya kenapa kita harus benci Syiah. Kenapa Syiah itu bertentangan dengan, nggak banyak yang tahu. Dah, habis ya. Jadi banyak orang kekeh menuduh itu. Kamu sesat, kamu. Tapi dia nggak tahu sesatnya di mana. Terus pokoknya sesat, pokoknya baik, pokoknya. Nah ini harus tahu, jadi jangan menyesatkan orang tanpa tahu alasannya. Sehingga kita jangan sampai salah sasaran. Berbahaya sekali. Itulah fungsinya kita mengkaji yang update hari ini. Yang update hari ini. Seperti komunisme, komunis. Anda kan sudah dengar kata komunis. Islam tidak suka pada komunis. Banyak orang Islam mengatakan komunis itu bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan mananya? Anda nggak bisa menjelaskan. Ya kan? Benar nggak? Benci sama komunis. Kenapa Anda harus benci? Karena Islam nggak boleh. Lebah mana nggak boleh itu? Kan komunisme nggak ada bahasa Arabnya. Artinya Islam nggak, Rasulullah nggak pernah mengatakan jangan komunis ya, nggak pernah kan? Adanya jangan musyrik. Lebah mana tuh sangkut pautnya dengan dalil? Ini nggak banyak orang bisa menjelaskan. Apalagi orang-orang yang terkenal komunis di Indonesia siapa tuh? Yang temen, Muso ya? Untung, ini dulunya santri. Kalau Anda pelajari itu teman Soekarno itu, santri dulu. Ya kalau Mussolini bukan, tapi yang di Indonesia itu santri dulunya. Ya, tapi dia menjadi merah. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia tertarik ke situ? Nah, ini kita harus pelajari supaya kita tidak terjadi gitu. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, ini membutuhkan bahasan panjang ya. Butuh referensi yang cukup. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.